Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NIM 221759 dari kelas RA Manajemen, RA3 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Tujuan saya untuk membuat tugas presentasi ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Langsung saja ke materi pertama, ada pengertian dan definisi komunikasi bisnis. Secara istilah, komunikasi diambil dari bahasa Latin yaitu communico, yang berarti membagi dengan arti yang lebih luas lagi, atau membagi. Dalam hal ini berupa membagi ide atau gagasan antara satu orang dengan yang lainnya. Menurut Hemstreet tahun 2009, komunikasi merupakan suatu proses exchange informasi antara individu melalui sebuah sistem yang biasa, baik dengan simbol atau kode, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Selanjutnya ada menurut Rosenblatt dan Fakulti tahun 1977 menggambarkan komunikasi peniagaan sebagai panduan, pendapatan, maklumat, perunahan pesanan dirancang sebagai salah satu cara individu atau individu. Selanjutnya ada bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yaitu ada dua, yang pertama ada komunikasi verbal dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi mengkomunikasikan kepada pihak lain secara tertulis atau secara verbal. Dan sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas komunikasi bisnis. Faktor pertama ada faktor resepsi, kedua ada faktor informasi dan perkembangan teknologi, ketiga ada faktor ketepatan, keempat ada faktor kepercayaan, kelima ada faktor pengendalian, dan yang terakhir ada faktor komunikator dan komunikasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi bisnis merupakan suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pendapat yang melibatkan individu atau kelompok. Dalam konteks bisnis, komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dan menjaga hubungan dengan baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep dan prinsip komunikasi bisnis sangat penting bagi kesuksesan perusahaan. Selanjutnya ada model dan cakupan komunikasi. Menurut Deutsch dalam Severin dan Tankard tahun 2008, model adalah struktur simbol dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada. Model sangat viral untuk memahami kompleks. Menurut Bambang A.S. tahun 2014. Jadi berdasarkan pandangan Deutsch, model merupakan struktur simbol dalam sebuah proses guna memahami proses yang sifatnya kompleks. Sedangkan menurut Severin and Tankard tahun 2008, model didefinisikan sebagai alat representasi dunia nyata dalam bentuk yang teoretis dan disederhanakan. Model bukan alat untuk menjelaskan, tapi bisa digunakan untuk membantu merumuskan teori. Model menyiratkan suatu hubungan yang sering dikacaukan dengan teori. Karena hubungan antara model dengan teori begitu dekat, model memberi kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan suatu masalah. Meskipun dalam versi awalnya model tidak akan membawa kita menuju prediksi yang berhasil menurut Bambang tahun 2014. Selanjutnya ada fungsi model, yaitu fungsi model komunikasi, yaitu ada
Pertama, melukiskan proses komunikasi. Kedua, ada menunjukkan hubungan visual. Ketiga, ada membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan dalam komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis model komunikasi. Model komunikasi linear, model komunikasi transaksional, model komunikasi konvergensi, model 3 tingkat. Selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi juga memiliki model yang memberikan gambaran tentang struktur dan hubungan fungsional dari unsur atau faktor yang ada di dalam suatu sistem, sehingga kita dapat lebih mudah komprehensif mengenai struktur dan fungsi dari konteks individual atau organisasi maupun konteks komunikasi dengan masyarakat luas. Model adalah visualisasi berupa grafik atau diagram tentang realitis, baik proses maupun struktur yang disederhanakan agar mudah dipahami dengan menonjol unsur atau elemen yang dianggap penting. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Menurut Purwanto tahun 2006 menyatakan bahwa komunikasi adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada menurut Himtress and Betty atau Purwanto tahun 2006. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Selanjutnya menurut William Albig, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Selanjutnya ada kebutuhan komunikasi. Yang pertama ada untuk mempertahankan hidup atau survival. Kedua ada kerjasama. Ketiga ada personal. Keempat sosial. Kelima praktis. Keenam ekonomis. Ketujuh berinformasi. Dan yang terakhir ada bermain. Selanjutnya fungsi komunikasi secara umum. Pertama ada memberikan informasi, kedua menyampaikan pikiran atau pendapat, yang ketiga ada melakukan interaksi dengan orang lain, yang keempat ada menambah wawasan dan pengetahuan, yang kelima ada mengisi waktu luang, yang keenam ada membujuk orang lain, yang ketujuh ada mengenal diri sendiri, yang kedelapan ada mengurangi sikap tegang, yang kesembilan ada mendapatkan hiburan, yang kesepuluh ada menjaga tali silaturahmi. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi baik secara verbal maupun nonverbal yang dilakukan untuk mencapai satu tujuan perusahaan. Bentuk komunikasi bisnis terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi elektronik. Tujuan komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain, persuasi atau bernegosiasi dengan pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar, menjalin kerja yang sama bisnis yang baik melalui dengan jalinan komunikasi bisnis. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan apa adanya komunikasi, maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalin kehidupan sehari-hari. Maka untuk membina hubungan kerja antara pegawai maupun antara atasan bawahan perlulah membicarakan komunikasi secara terperinci. Menurut Himster and Betty, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada penyampaian berita, yang ketiga ada berita-berita yang disampaikan, yang keempat ada komunikan, yang kelima ada unsur komunikan. Selanjutnya ada penyaluran komunikasi dalam organisasi.
terdiri ada 3. Yang pertama ada komunikasi vertikal, yang kedua ada komunikasi horizontal, yang ketiga ada komunikasi diagonal. Selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi adalah sarana untuk berhubungan. Terlebih dalam sebuah organisasi mencakup seluruh kegiatan apa yang telah direncanakan. Dan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun diperlukan komunikasi yang baik agar apa yang dilaksanakan berjalan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi terdapat bermacam-macam hambatan. Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut diperlukan umpan balik agar tercipta iklim komunikasi dua arah. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan penyampaian, jenis komunikasi berdasarkan perilaku, jenis komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Yang keempat ada jenis komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Yang terakhir ada jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Selanjutnya ada komunikasi melalui pesan. Pesan adalah suatu yang dikirimkan ataupun diterima dari tindakan komunikasi langsung baik berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Atau pesan adalah setiap pemberitahuan atau pikiran dan perasaan. Menurut Onong Effendi menyatakan bahwa pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa atau lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain. Menurut Purwanto tahun 2019 adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Seseorang komunikator tentu ingin menjaga nama baik di depan khalayak dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk organisasinya. Selanjutnya ada tahap atau proses perencanaan penulisan pesan bisnis. Ada 4. Yang pertama ada tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Yang kedua ada menganalisis audiens. Yang ketiga ada menentukan ide atau gagasan atau pesan-pesan bisnis. Yang terakhir ada membuat outline perorganisasian pesan-pesan bisnis. Selanjutnya ada tujuan komunikasi secara umum. Terdiri ada 3. Yang pertama ada memberikan informasi atau informing. Yang kedua melakukan persuasi atau persuading. Yang terakhir ada melakukan kolaborasi atau collaborating. Selanjutnya ada kesimpulan. Pesan bisnis merupakan satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis pengirim kepada penerima, bisa perorangan maupun organisasi. Secara umum, semua pesan bisnis mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu memberi informasi, membujuk danu, untuk membina kerjasama dengan penerima pesan atau audiens. Pada dasarnya ada bentuk dia komunikasi yang lazim digunakan dalam 2 bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada aktivitas hambatan komunikasi. Dalam proses komunikasi, hal yang mutlak diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. Menurut De Vito tahun 2009 menyatakan bahwa tidak mungkin untuk dapat berkomunikasi secara efektif tanpa menyadari budaya mempengaruhi komunikasi manusia. Selain itu, pernyataan De Vito didukung oleh Goodhue dan Kim tahun 1997 bahwa komunikasi yang efektif akan terjadi apabila kesalahpahaman dapat diminimalisasikan. Selanjutnya ada komunikasi diukur oleh 6 dimensi. Pertama ada penerima atau pemakai. Yang kedua ada isi pesan. Yang ketiga ada media komunikasi. Yang keempat ada format pesan. Yang kelima ada sumber pesan. Dan yang terakhir ada ketepatan waktu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektif komunikasi, yaitu terdiri 3 faktor. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada media, dan yang ketiga ada bahasa. Selanjutnya kesimpulan.
Kesimpulan, bahwasannya efektivitas dan hambatan komunikasi adalah komunikasi yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun komunikasi tidak selamanya berjalan efektif dan memiliki hambatan, tetapi komunikasi memiliki berbagai cara untuk berkomunikasi antar organisasi dan bisnis lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Not very good with people. If you don't start a conversation,